Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Selamat datang di video pelatihan desain paguyuban KSI Unri yang pertama. Jadi hari ini kita bakal ini adalah rekap dari pelatihan desain pertama kemarin yang diadakan oleh divisi Kominfo Paguyuban KSI Universitas Riau. Jadi kita seperti yang diinstruksikan kemarin, kita akan menggunakan aplikasi Photoshop. Terserah aja Photoshopnya, tapi aku sarankan itu Photoshop CS5 ke atas, CS5, CS6, CC 2015, 2017, 18 ataupun 2019. Nah, jadi di sini kita pakai Photoshop CS5 karena berada di range yang cukup ringan ya gitu. Jadi mudah dipakai dan fiturnya juga nggak terlalu ketinggalan gitu. Ini tampilan utamanya. Nah, untuk tutorial kali ini yang perlu dipastikan itu ada nih toolbar, itu untuk tools yang akan kita gunakan untuk desain. Juga ada nih menu layer, dia biasanya bisa ditengok sini ada layer, kalau ada harus ada layer. Kemungkinan cuma butuh dua itu, juga bisa butuh karakter kalau nanti bakal dipakai gitu. Nah, jika ini nggak ada atau susah cari ya, kita bisa cari sini ada essential design, atau kalian bisa ke Windows, nanti ada workspace, ini bisa dipilih gitu. Kita bisa pilih essential, ini adalah tampilan default dari Photoshop gitu kan. Bisa kita lihat ada layer di sini, ada channel apa segala macam. Ini kita tutup aja, close. Bisa kita close aja. Nah, jadi kita ada layer, ada warna segala macam gitu. Kita bakal bikin project baru karena kalau Photoshop dia nggak bakal bisa diapa-apain gitu kalau kita nggak bikin projectnya gitu. Semua toolnya nggak bakal dipakai kalau nggak kita bikin projectnya. Jadi kita bikin project dulu, bisa di file, new, klik gitu. Nah, ini adalah pengaturan dari projectnya, atau kawan-kawan bisa tekan Ctrl N. Nah, kita akan ngasih nama file kita, terserah namanya apa, file pelatihan kita buat. Nah, untuk ukurannya inilah yang cukup penting gitu, karena setiap jenis desain itu beda-beda ukurannya gitu. Kita harus tahu nih kita mau bikin desain apa gitu. Misal hari ini kita bikin spanduk gitu kan. Spanduk itu ukurannya ini parameternya gitu. Dia dalam pixel, inci, sentimeter, milimeter ataupun yang lainnya gitu. Biasanya dipakai tuh pixel ataupun sentimeter gitu. Sentimeter bisa dipakai untuk spanduk, brosur, dan desain-desain lain yang secara real bisa kita ukur di real life gitu, kayak ukuran A4 berapa gitu kan, atau ukuran spanduk 2 kali 1 meter gitu kan, bisa kita buat sini gitu. Misal kita mau buat di ukuran A4 gitu, A4 tuh ukurannya berapa sih, sini nggak ada gitu kan, bisa kita cari di sini gitu, di presetnya yang udah ada ukurannya gitu. Bisa di international paper, itu kertas internasional, kita bisa klik, terus size nya bisa kita pilih nih gitu, A4, A6, A3, bla 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 dan lain-lain gitu. Kita bisa pilih di sini gitu yang mana aja ukuran kita mau. Sedangkan kita itu mau bikin hari ini, kita mau bikin plakat atau sertifikat lah ya. Sertifikat itu biasanya ukurannya A4 atau F4. Nah, weight-nya adalah ukuran lebarnya, sedangkan height-nya adalah ukuran tingginya. Karena kita mau bikin sertifikat yang ukurannya landscape, jadi kita tukar gitu. Di sini kita bisa bikin 297, di sini kita bikin 210 mm gitu. Nah, untuk resolusi ini yang menentukan seberapa tajam gambarnya gitu, seberapa banyak pixel yang ada di dalam gambar tersebut. Jadi semakin tinggi ini semakin jelas desain kita yang ketika dicetak, tapi bisa membuat filenya juga semakin besar gitu dan semakin berat untuk diedit. Jadi tolong perhatikan gitu. Jadi setelah kita ada semuanya kita atur, kita tekan oke. Layer baru akan ada di sini. Layer itu artinya lapisan gitu. Jadi desain tuh di Photoshop itu terdiri dari beberapa lapisan desain yang ditumpuk jadi satu. Nah, ini masih berwarna putih gitu. Nah, misalnya kita nih mau bikin sebuah desain yang warnanya warna biru gitu. Nah, kita bisa ganti warna backgroundnya gitu dengan cara klik ini, kita buka, kita klik 2 kali ya, kayak tadi ya, klik 2 kali, klik 2. Nah, dia bakal bikin layer baru, terus kita oke kan aja gitu. Bisa kita ganti namanya jadi background. Jadi background, enter. Nah, jadi ini background. Terus kalau udah kayak gini, kita bisa ambil tools yang namanya bucket tool lah, ember. Nah, misalnya kawan-kawan nggak jumpa nih, misalnya gambar tuh kayak gini, mana nih nggak ada bucket tool, nggak ada. Ini bisa karena dalam satu tool ini bisa ada 2 tools gitu. Jadi kita bisa klik kanan,
Nah, bisa paint bucket tool. Dia gabung sama gradient tool. Jadi kadang di beberapa mungkin nggak kelihatan bucket toolnya karena yang kalian cuma gradient tool. Atau kalau shortcutnya kalian bisa tekan di keyboard G. Nah, terus klik kanan sini paint bucket. Nah, ini kita pilih warnanya. Warnanya tuh bisa dipilih di sini juga ataupun di sini. Nah, ini ada warna dua ini, kita ambil yang atas. Warnanya silahkan dipilih di sini. Misal kawan-kawan mau warna biru gitu. Warna biru tapi birunya biru yang tua misalnya gitu. Biru yang tua untuk desainnya gitu. Nah, udah selesai milih warna, tekan OK. Ini warna keseluruhannya dan ini untuk kayak saturasi warnanya gitu. Mau warnanya kayak gimana? Birunya biru tua, biru muda, biru pudar atau gimana silahkan dipilih sini gitu. Klik. Terus tinggal diklik aja di layarnya ini gitu. Nah, jadi warna biru. Tapi ini kayak kita terlalu terang ya, kita gelapkan lagi. Nggak sesuai dengan keinginan. Nah, ini bisa nih warna biru gitu. Nah, tapi memang biasa plakat itu warna putih ya, backgroundnya itu warna putih gitu kan. Jadi ini untuk mewarnai sederhana, jadi kita bakal ganti warnanya di warna putih lagi. Nggak terlalu putih karena kayaknya bagusnya agak nggak terlalu putih, kayak agak abu-abu gitu. Oke, ini adalah backgroundnya udah ada. Nah, untuk apa namanya? Nah, untuk sebuah sertifikat itu strukturnya sebenarnya simple gitu. Struktur sertifikat tuh simple. Nah, sebenarnya diperlukan sebuah sertifikat itu strukturnya sebenarnya sederhana gitu. Walaupun desainnya nggak serumit ini gitu. Sertifikat itu cuma butuh struktur utamanya gitu, struktur pembentuk sertifikat gitu, yang dan rata-rata semua sertifikat tuh strukturnya sama. Yang pertama itu ada logo gitu, logo dari kelembagaan yang memberikan sertifikat. Di sini jatuhnya adalah dari Yayasan KSE, terus di Unri, dan itu paguyuban karya sela 4 Unri gitu. Terus kita kasih penanda bahwa ini adalah sertifikat gitu. Kita kasih judul besar ini sertifikat itu. Jikalau itu plakat, dikasih judul besar plakat gitu. Terus di bawah judulnya ada nomor dari sertifikatnya agar sertifikat tersebut resmi gitu. Terus nama orang yang mendapat sertifikatnya, terus sebagai apa gitu. Dia sebagai pemateri, sebagai peserta atau sebagai panitia, itu bisa ditaruh di sini gitu. Kemudian keterangan tambahannya bisa ditekan di bawah ya, bisa adalah kegiatan bla 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 gitu. Ini tanda tanggal juga, Pekanbaru November 2020. Kemudian diakhiri dengan tanda tangan, bubuhan tanda tangan gitu. Nah, tanda tangan ini tergantung kelembagaan masing-masing juga gitu. Kalau kayak KSE dia butuh tanda tangan ketua umum dan sekretaris umum gitu untuk peresmian, serta ini tanda tangan dan cap nih ya nanti ketika udah dicetak dan silakan ditandatangan sama orang-orang yang bertanda tangan di sertifikatnya. Sesimpel itu gitu. Untuk hiasan-hiasan ini cuma semacam memperindah gitu dari sertifikat gitu, membuat sertifikat itu terasa lebih enak dilihat gitu. Jadi itulah struktur dari sertifikat itu. Nah, ini kan sudah ada nih, sudah ada backgroundnya bagaimana. Kita tinggal masukkan teks aja sebenarnya gitu. Teks, kalau teks ini ya ada huruf T, bisa tengok di toolbar ada huruf T. Nah, huruf T ya, huruf T, tinggal klik aja. Terus kawan-kawan tinggal pilih aja gitu, terserah kawan-kawan di mana mau meletakkannya. Misal tadi kita pertama mau buat judul besar dari dokumennya, misal sertifikat gitu. Nah, klik, tinggal ketikkan sertifikat. Ini kenapa nggak ada nih gitu, kenapa nggak ada warnanya gitu, kenapa nggak ada teksnya muncul gitu. Itu karena warna dari teksnya masih sama dengan warna background, jadi dia nggak sama, kayak nggak kelihatan karena warnanya sama kayak bunglon gitu, sama warnanya dengan background, sama dengan yang dia tindihi gitu. Jadi ini kita bisa gimana cara ganti warna background. Bisa tadi kita klik itu kan sertifikat. Nah, gimana cara kita mengganti warna ini? Ini selagi masih kayak gini, kita bisa okekan dulu ya, okekan. Terus kita bisa klik 2 kali di sini di T-nya. Nah, dia di blok kan, atau kayak tadi juga kita bisa blok teksnya semua, Ctrl A di box kan. Bisa kawan-kawan langsung ganti di sini gitu. Nah, misal kita mau teksnya tuh warna hitam. Nah, udah kelihatan tulisannya. Oke, kita okekan. Nah, baru kita okekan. Nah, ini kecil gitu. Gimana cara kita gedeinnya sih gitu? Cara gedeinnya tadi kita bisa edit teksnya langsung kayak
Gini, kita bisa klik 2 kali di huruf T yang di sini. Ini layer ya. Jadi ini layer background, ini layer sertifikat gitu. Jadi kita kalau kita mau ngedit yang tulisan sertifikat, kita harus pilih dulu gitu sertifikatnya gitu. Kita klik 2 kali sini, sudah terblok. Kita bisa letakkan ukurannya gitu. Ukurannya 72 pt paling tinggi di sini gitu. Kalau kamu ngedit juga bisa sampai 100, bisa sampai 1000 gitu. Nah, jadi kayak silahkan di edit gitu. Kayaknya 72 agak pas ya. Nah, 72 agak pas. Terus aku pengen ganti fontnya nih gitu. Gimana cara ganti fontnya gitu? Kalau mau ganti font di Photoshop, dia nggak bisa langsung diklik di fontnya ini. Kayak gini. Nah, nggak bisa, nggak bakal berubah dia. Jadi kita harus kayak tadi blok semua dulu. Kita blok semuanya, baru kita pilih fontnya. Bisa kita pilih fontnya. Yang simpel ya. Kalau kita pakai font Lucida. Kayak di semua laptop font Lucida tuh ada. Lucida Sans. Ya, Lucida Handwriting. Nah, paten kan, oke kita oke kan. Nah, sekarang kita mau mindahin dia gitu. Nah, ingat sebelum mindahin, usahakan ini dah on ya, ini dah kita klik on ya. Jadi yang kita pindahkan tuh yang kita klik gitu. Nah, oh ya lupa tadi aku kasih tahu backgroundnya harus kita kunci gitu, harus kita kunci. Kalau nggak kita kunci, misalnya nggak kita kunci nih, kita masih bisa narik backgroundnya tuh, hilang backgroundnya gitu. Ctrl Z. Nah, kita harus kunci dulu gitu, biar kalau kita seret backgroundnya nggak keseret. Oke. Jadi kita bisa seret ininya, sertifikat, taruh di sini misalnya. Oke, kayak kebesaran sih tulisannya, kita kecilin aja ya, kita kecilin jadi 64 lah. Oke, 64. Terus nah, sertifikat. Terus setelah ini ya, kita bisa masukkan nomor sertifikat itu. Nomor sertifikat tuh tulis di bawahnya ini ya. Masukkan di bawah sini. Oh besar, jadi kita kecilin dulu ya. Hapus, kecilin dulu sekitar 30 atau 24 lah. Kita bikin nomor XX. Misalnya ini contoh ya. Nah, ini kita bisa ganti font juga. Gitu. Tapi usahakan biar beda ya, tapi usahakan fontnya itu nggak terlalu bervariasi gitu. Kalau misalkan ini kan ada 2, ini pakai Lucida dari kan, yang di bawahnya ini kita bisa pakai font lain gitu, kayak misalnya kayak 2 font aja gitu, jangan terlalu banyak jenis font dalam satu desain, itu kayak bikin aneh gitu, kayak aneh. Terus setelah diberikan kepada, kita tinggal buat namanya gitu, nama dari orang yang kita berikan. Nah, untuk tadi kan di contoh kita nama tuh biasa dikasih garis gitu kan, entah garis putus-putus, entah garis biasa. Kita juga bisa bikin itu gitu dengan cara menggunakan nih, ini namanya shape tool gitu. Atau kalau kamu bisa tekan huruf S, atau kalau kamu bisa tekan huruf U. Nah, dia akan langsung ya. Tapi ini kan shape-nya masih bulat. Kita bisa klik kanan. Nah, di sini ada macam-macam, ada line tool, polygon tool. Aku biasa pakai rounded rectangle tool gitu. Karena dia bakal bikin sebuah line yang cantik menurutku. Kita bakal rounded rectangle tool. Radiusnya kita kasih 10 nggak masalah. Nah, dengan tools tadi kita pastikan ini di sini gitu, bukan di sini. Karena di sini ini untuk shape, ini untuk path, ini untuk shape gitu. Jadi kalau kita mau buat objek dengan warna, bisa dibuat yang ini gitu. Nih, tombolnya. Tinggal ditarik, ditarik sesuai keinginan, bisa tarik gitu. Nah, ini kan ini kok nggak kelihatan gitu, misalnya ini kok nggak kelihatan gitu, karena warnanya kayak tadi masih sama warna background gitu. Jadi kita ubah warnanya, cara ngubah warna shape itu langsung aja di layernya. Ini di layer, ini shape kita tadi, ini layernya, kita klik 2 kali, kita bisa kasih warna, misalnya warna biru tua. Nah, ini bisa tinggal kita oke kan, udah gitu, tinggal kita tarik ke bawah dikit. Terus langsung kita kasih nama dari pematerinya. Misal nama pematerinya misal UG Rama Hendra. Ini warnanya masih warna seperti background, kita tinggal apa. Nah, untuk warna itu kita bisa pilih di sini, atau kita bisa ngambil sesuai dengan yang ada di desain kita gitu. Jadi kita bisa ngikuti warna dari warna biru ini. Tinggal ini kan warna, kita tinggal arahkan kursor keluar, hop gitu, dan dia langsung berubah jadi dropper tool. Kita tinggal klik, warnanya bakal sama dan mengikuti dari warna yang kita pilih gitu. Udah oke kan.
Kita ubah ukurannya jadi sekitar mungkin 36, sesuai selera ya, 40 lah, 40. Terus kita ganti fontnya sama seperti yang atas gitu, sama seperti itu. Jadi itu Lucida handwriting. Nah, jadi tinggal gitu. Ini warnanya kayaknya masih terlalu terang. Kita ubah warnanya agak gelap dikit. Nah, warna ini juga kita ubah kayak tadi, kita bisa kayak tadi, sama kita klik di sini gitu, kita pilih warna yang kita inginkan. Nah, UG-nya udah agak di tengah. Ininya bisa sebenarnya bisa kita buat kayak gini. Terus misal ini kan ukurannya pendek nih kan, kita mau membesarkan, kita tinggal tekan Ctrl T. Nah, ini akan mengubah kita ke ini. Nah, kita zoom dikit ya, kita zoom dikit, up pakai zoom tool, atau tekan Z ya, tekan Z bisa, tekan Z. Nah, terus bisa kalau kita mau zoom out, tekan ALT, enter. Nah gitu, tekan ALT, enter, klik, bukan enter, ALT, klik atau klik gitu. Nah, klik gitu. Nah, ini kan kecil gitu kan, ininya kan kecil kan, kita pilih dulu shape nya, kita tekan Ctrl T, bisa kita tarik gitu untuk mengubah ukurannya gitu biar sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, kalian juga bisa menggunakan tombol di keyboard untuk memindahkan objeknya gitu, selama objek yang apa itu kita pilih di sini gitu. Jadi kita klik dulu objeknya, baru kita pindah-pindahkan pakai keyboard. Nah, itu udah diberikan kepada UG. Misal nih kita mau memindahkan dua objek sekaligus gitu kan, kalau kita main seret-seret aja, dia bakal kayak gitu kan, nggak bisa pindah keduanya gitu. Jadi kita Ctrl Z, kita blok, kita seret. Nah, ya itu. Nah, untuk zoom out bisa tekan juga, bisa ada zoom out, bisa tekan Ctrl ALT scroll di mouse gitu. Scroll di mouse berguna gitu. Jadi kita tekan ALT di keyboard, scroll ke bawah dia bakal zoom out, scroll ke atas dia bakal zoom in gitu. Jadi ya silahkan dipakai gitu. Next, keterangan di bawahnya. Kita mau bikin keterangan di bawah, tapi kita nggak mau ribet ngulang dari awal gitu. Jadi kita copy aja ini gitu. Kita klik dulu ini, terus kita bisa tekan pilih di sini duplicate layer gitu. Nah, jadi kita bikin keterangan. Nah, langsung kita seretnya ke bawah gitu. Nah, seret ke bawah, bisa kita edit gitu. Kepada Ugi Ramahendra sebagai Ketua Umum Paguyuban Karya Salemba 4 Universitas Riau. Nah, kita ada salah nggak, langsung kita next. Terus tadi ada syaratnya juga, kita buat tanggal lagi, kita bisa duplikat lagi, counter kanan, duplicate layer. Ini kita bisa buat tanggal, kasih nama aja gitu. Nah, terus bisa kita seret ke bawah lagi, terus kita bisa edit Pekanbaru 20 November 2020 gitu. Ukurannya bisa kita mainkan juga gitu. Misal kalau kita merasa ini terlalu besar untuk tanggalnya, bisa kita buat 20 gitu kan. Silahkan dikreasikan 20 November 2020. Terus di bawah ini terakhir tadi adalah yang disebut dengan tanda tangan. Sini kita bisa buat serah kita, misal Sekretaris Umum Paguyuban, Yuban KSE Unri. Kita Fitri Handayani misal. Terus kalau ada name-nya kita bisa buat name di sini, name. Nah, ini bisa kita di sisi ini. Intinya kita enter sesuai agar tanda tangan bisa dibubuhkan gitu kan. Terus ini bisa kalau udah kayak gini tinggal copy aja gitu. Kita klik kanan di layarnya, duplicate layer, TTD UG. Nah, tinggal kita seret ke samping. Nah, seret ke samping, kita edit TTD UG. Ketua Umum. Nah, tinggal apa? UG Ramahendra Alfa.
device. Nah, kemudian kita bisa masukkan logo. Logo yang dibutuhkan untuk ini adalah karena dari KSE ya, kita butuh logo yayasan, logo Unri, dan logo paguyuban. Kita tinggal ketika pilih filenya, kita seret, kita masukkan ke sini. Nah, dia bakal masuk. Awalnya buram, kita enter aja, dia bakal langsung cantik. Enter terus, enter lagi. Nah, ini kan gede-gede nih gitu kan, jadi kita tinggal edit aja gitu, kita tinggal edit, Ctrl T gitu. Nah, kita kecilin. Nah, ingat ketika kita ngecilin logo gitu, kita tekan di kita pilih titik paling ujung dan kita tekan shift gitu, agar agar fotonya nggak berantakan gitu, nggak jadi pipi, nggak jadi lebar gitu. Misalkan kalau kita nggak lepas shift itu, fotonya bisa jadi kayak gini ya, bisa jadi nggak jelek gini gitu, dan itu yang bikin kesannya desain itu jadi nggak profesional gitu. Jadi kita tekan shift agar logonya itu masih proporsional gitu. Ini kan masih tertumpuk nih, masih tertumpuk, jadi kita enter. Nah, pertama kita masukkan logonya. Nah, kita pisahin dulu. Oke, nah ini tuh logo nih gitu kan. Jadi kita bisa taruh di atas ini, tapi supaya lebih bagus kita kasih shape gitu di logonya. Sini kalau kita kasih shape warna yang bentuknya lingkaran, warna putih. Nah, terus kita ingat pastikan ininya di sini. Terus kita seret dan tekan shift di situ supaya lingkarannya cantik. Kalau gini ya nggak cantik kan. Jadi supaya lingkarannya perfect gitu kan, kita tinggal tekan shift, lepas mouse-nya, lepas shift-nya gitu. Nah, biar rapi. Nah, ini ada objek kan, kita tinggal bikin 3 gitu. Kita tinggal copy, duplicate layer. Oke, duplicate layer. Oke. Nah, kita zoom. Ingat zoom tadi bisa pakai mouse, Alt roll mouse, atau kita bisa bikin zoom tool, enter gitu. Klik bukan enter, klik. Nah, ini tinggal kita pisahin karena tadi udah ada 3. Oke. Zoom out. Ini kan zoom nih, jadi kita tekan Alt and klik. Nah, tinggal kita pasin logonya gitu. Logo pertama ya urutannya dari yang paling tinggi, dari yayasan dulu. Nah, ini kan tengok logonya di bawah dari shape-nya kan. Kenapa kayak gini? Karena letak logo di layer, letaknya itu di bawah dari letak objek yang shape-nya gitu. Jadi dia kayak tertumpuk, tertindih gitu. Supaya dia di atas, ini semua logo nih kita naikkan ke atas. Kita select semua, kita naikkan ke atas. Up. Udah. Sisanya tinggal kita Ctrl T, kita kecilkan, taruh di bentar. Kita tinggal kita selesaikan, enter. Pas nggak nih? Nggak pas, kita rapikan lagi, Ctrl T. Nah, pokoknya dirapikan serapi-rapinya, bisa pakai keyboard juga, silakan ditengok. Nah, kalau kira-kira udah rapi, kalau udah rapi, kita bakal next ke yang logo selanjutnya gitu. Logo selanjutnya logo Unri, Ctrl T lagi. Nah, kita sesuai ukurannya. Ingat, shift jangan lupa ditekan, karena shift itu bikin rata logonya gitu, enggak, supaya proporsional logonya gitu. Oke. Next, yang terakhir kita masukkan logo paguyuban. Ctrl T, shift tahan, enter. Dah. Nah, sesimpel itu sebenarnya. Nah, ini belum di tengah, jadi kita pindahkan ke tengah ya. Nah, jadi layer shape ini ada 6 kan, 6 gini kan. Ini kita supaya kita nggak ribet nanti mindahinnya, kita klik kanan aja, kita link layernya, kita select semua layernya yang mau kita gabungin, kita link layer gitu. Jadi kalau kita tarik satu, yang lain bakal ngikut gitu. Jadi kita nggak bakal susah lagi nantinya gitu. Jadi ini tinggal kita taruh di tengah. Nah, padahal kalau kasih kayak gini pun sertifikat itu udah resmi, karena yang penting di sertifikat adalah nomor sertifikat sama nanti di pembuahan tanda tangan sama cap dari tanda tangannya, cap dari organisasinya gitu. Nah, ini
disebut sebagai sertifikat, tapi kita bisa bikin desain-desain lain lagi gitu kan. Kita bisa pakai si shape lah, kita kasih shape bulat gitu, kasih shape gini. Nah jadi kalau ini kan udah bisa nah kita bakal bisa bikin hiasan dengan ini, dengan shape ini, terserah kita gitu. Kita bisa bikin shape kayak misalnya di ujung sini untuk mengisi kekosongan gitu kan. Kita bisa kasih warna lain, bisa kita kasih warna merah misalnya, tapi merahnya merah gini, bisa kita pilih, terus kita tinggal kreasikan gitu. Tapi menurutku yang cukup penting dalam pembuatan itu adalah apa namanya, yang disebut dengan apa ya, sama rata gitu, lupa aku istilahnya, tapi istilahnya sama rata gitu. Jadi well sebenarnya udah jadi gitu, ini tinggal dikasih ke sekretaris umum. Ini tulisannya tipe ya, sekretaris harusnya ya, kita edit sekretaris umum. Nah ini udah selesai gini, kita tinggal save gitu, kita control save atau di file save. Nah kita save sertifikat. Oke, kita simpan di dokumen, kita simpan ini namanya, kita ubah namanya, misalkan kita buat sertifikat ya, sertifikat PSD. Jadi kita bakal save. Oke. Nah, pas kita cari, ketika kita cari file tadi di sini, itu ternyata bukan JPEG gitu. Yang kita simpan itu bentuknya bukan JPEG, melainkan PSD gitu. Formatnya PSD. PSD ini apa sih? Nah, PSD ini adalah extension atau jenis file yang merupakan file Photoshop. Jadi ketika kita klik file ini, dia akan terbuka ini. Jadi kita masih bisa ngedit file itu gitu. Kita nggak bakal kehilangan filenya. Nah, gimana caranya kita save-nya sebagai JPEG? Kita bisa tekan file, kita pilih save as. Kita pilih save as, bakal kemudian save lagi. Ininya kita ganti gitu ke format yang kita inginkan. Kita bisa save bentuk JPEG, kita bisa PNG, kita bisa bentuk PDF juga gitu. Jadi kita bisa silakan pilih di sini sesuai dengan kebutuhan. Sekarang kita butuh JPEG, ini untuk JPEG, namanya kita ganti ya, sertifikat nggak masalah. Terus ini nggak masalah, nggak perlu diatur, silakan gitu aja, kita save langsung gitu. Nah ini ukurannya bisa mulai dari yang low sampai yang high atau maksimum. Kita bisa pilih maksimum aja lah ya kan, kenapa enggak gitu. Jadi kita oke kan, dia bakal nge-save sebagai JPEG. Jadi kalau kita cari di sini di tempat kita nyimpan tadi, bakal ada sertifikat JPG yang merupakan desain yang kita buat tadi gitu. Jadi desain ini bisa kita selesaikan gitu. Nah ini dia, santai. Jadi kita selesai. Jadi itu aja untuk materi pelatihan pertama. Selanjutnya akan ada pelatihan-pelatihan yang lebih advance lagi dari divisi Kominfo. Harap ditunggu aja. Nah mungkin ada tugas untuk kawan-kawan nanti untuk yang setiap paguyuban, setiap batch one silakan kirim desainnya gitu, desain yang dibuatnya ke divisi Kominfo gitu, untuk melihat hasil dari pelatihan kawan-kawan dan bakal dinilai juga gitu. Jadi tenang aja. Mungkin itu aja untuk video kali ini. Like videonya, oke, dan komen. Jika ada kesulitan bisa komen di videonya atau bisa ngomongin di grup umum paguyuban. Oke, terima kasih.